Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Putra Wiratnyana. Saya absen 12. Saya di kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini, saya akan menyimpulkan periodisasi perjalanan NKRI dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan RI dari masa ke masa. Karena saya absen genap, jadi saya akan menyimpulkan tentang masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada masa Orde Lama, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 memulai masa ini. Pada masa 5 Juli tahun 1959 ini sampai dengan 11 Maret 1966, sejak berlakunya kembali UUD tahun 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin, yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Kemudian pada masa Orde Lama ini Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikosa. Sebelumnya dalam KMB, Belanda tidak mau menyerah wilayah Irian kepada Indonesia. Pada masa Orde Baru, masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai dengan 21 Mei tahun 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintahan presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dan dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan B.J. Habibie berakhir setelah jawabannya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Pada masa ini terjadi interpretasi berkas jajahan Portugis di Pulau Timor menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Kemudian selanjutnya ada masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan mengamandemen UUD tahun 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, ada jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Ada kalanya persatuan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika dinamakan persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dironggong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lebih lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.